Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi surat Yusuf. Surat Yusuf yang akan kita bahas ini untuk kali ini sebenarnya tidak akan terlalu sulit secara bahasa. Jadi kita bisa langsung dapat flow-nya nanti ya, tanpa perlu banyak penafsiran-penafsiran ya di ayat-ayat ini. Gitu ya. Kita masuk ke ayat ke-58 dulu. Ya, ini kita ulang sedikit minggu lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Wajaa, dan kemudian mereka datang, gitu ya. Wajaa ikhwatu Yusufa. Jadi saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir atau tiba di Mesir, ini bahasa yang lebih tepat. Saudara-saudara Yusuf tiba di Mesir, ya, satu kalimat. Fadakhulu alaihi. Lalu setelah datang ke Mesir, fadakhulu, mereka masuk menemui Yusuf, ya, masuk ke tempat Yusuf. Ya. Ini berarti ada dua kejadian terpisah yang berturut-turut gitu ya. Jadi kalau di sini ada kata sambung fadakhulu, jadi setelah mereka datang ke Mesir, lalu mereka menemui atau datang ke tempat Yusuf atau ke kantor Yusuf, ya, sebagai penanggung jawab logistik di Mesir pada saat itu. Kenapa mereka memerlukan hal tersebut gitu ya? Kenapa mereka sampai perlu menemui Yusuf yang memegang otoritas tertinggi untuk masalah logistik? Ya, dan ini kalau kita bayangkan dalam kondisi sekarang, ya, ini sudah saya jelaskan sedikit minggu lalu, ya, tapi ini saya ulang sedikit. Kalau kita pikirkan dalam kondisi sekarang, jadi ibaratnya ibu-ibu datang gitu ya dari luar negeri, ya, lalu tiba di Indonesia, kemudian wajib menemui seolah-olah langsung menteri luar negerinya gitu ya. Dan logikanya kan tidak mungkin menteri luar negeri ini setiap tamu yang datang dari luar negeri harus menemui dia. Gitu ya, karena waktu mereka akan sangat sibuk sekali untuk mengurus kebutuhan logistiknya. Ini juga yang membuat Yusuf tidak bisa setelah diberikan tanggung jawab ujuk-ujuk itu gimana ya? Langsung serta-merta berusaha menemui orang tuanya. Ya, bahkan terakhir di ayat ayat ke 90 dan seterusnya 90 hingga 92 ya, ketika Yusuf akhirnya mengaku di hadapan saudara-saudaranya, itu pun setelah Yusuf mengaku, kemudian Yusuf hanya menitipkan bajunya ke saudara-saudaranya untuk kemudian nanti diusapkan ke wajah ayahnya, ya, kepada wajah Nabi Yakub. Ya, ini kita sudah tahu ya. Tapi ini cuma memberikan gambaran bahwa Yusuf ini sibuk sebenarnya. Ya, sehingga dia tidak bisa bahkan menyempatkan waktu ke Palestina, ke Kanaan untuk menemui ayah dan saudara-saudaranya, karena dia yang bertanggung jawab penuh terhadap persediaan logistik. Ya, dan dia berkeliling sekeliling Mesir gitu ya untuk mengontrol, ya, pertama-tama di 7 tahun pertama ketika mengumpulkan bahan makanan dan 7 tahun berikutnya ketika membagi-bagikan makanan. Ya, di sini tidak dijelaskan secara eksplisit apa tujuan saudara-saudara Yusuf datang, ya, kenapa penyebabnya, tapi kita bisa memahami dari rentetan kisah ini bahwa saudara-saudara Yusuf ini datang ke Mesir, ya, untuk meminta atau membeli bahan makanan. Kenapa harus dibeli? Berarti dari logika yang kita dapat sebelum-sebelumnya, dan ini penafsiran para ahli tafsir juga, para mufassirin, mereka menyimpulkan kelaparan atau paceklik yang menimpa Mesir itu menyebar ke negara-negara tetangga, termasuk ke Palestina. Kita tahu ya, kalau misalnya wilayah Palestina sekarang itu bersebelahan dengan Mesir gitu. Ya, itu menyebar sampai ke sana, sehingga saudara-saudara Yusuf ini mencari makanan hingga ke negeri Mesir. Ya, karena negeri Mesir berlimpah makanannya, ya. Dengan kemampuan Yusuf yang luar biasa dalam mengatur makanan, ya, atas berkat wahyu dari Allah tentunya, Mesir ini surplus, ya, surplus bahan makanan, sehingga dia bisa seolah-olah mengekspor dalam tanda kutip, tetap mengekspor makanan, tapi bukan orang Mesirnya yang datang keluar, tapi orang luar datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, gitu ya. Wajaa ikhwatu Yusufa fadakhulu alaihi fa'arafahum, ya.
fa kemudian ya. Jadi setelah mereka masuk fadakhulu alaihi fa kemudian lagi arafahum ya. Arafa ini dia mengenali ya. Arafa di sini tunggal bentuknya arafahum berarti dia mengenali mereka. Maksudnya apa? Yusuf mengenal mereka, mengenal saudara-saudaranya ini yang datang. Wahum lahu munkirun. Sedangkan mereka tidak kenal lagi terhadap Yusuf. Kenapa bisa tidak kenal lagi? Beberapa penjelasan musfasir adalah Yusuf ketika menemui saudara-saudara ini, atau lebih tepatnya Yusuf ketika ditemui oleh saudara-saudaranya ini, Yusuf sudah dewasa, ya. Yusuf tidak menggunakan bahasa Ibrani, tidak menggunakan bahasa orang Kan'an, tapi Yusuf menggunakan bahasa orang Mesir. Ya, itu salah satu penjelasannya. Ya, jadi ketika saudara-saudara Yusuf ini membuang Yusuf ke sumur, ya, Yusuf usianya masih anak-anak. Tapi di sini sudah berlangsung puluhan tahun kemudian, sehingga ya wajah seseorang itu bisa mengalami perubahan, gitu kan ya. Ketika kita lihat masih muda, kemudian ketika dia sudah orang tua, gitu ya, ada perubahan apa namanya kulit misalkan, ya, sehingga saudara-saudaranya tidak lagi mengenal Nabi Yusuf. Tapi kenapa saudara-saudara Yusuf ini kenapa Yusuf masih bisa kenal dengan saudara-saudara? Kenapa Yusuf sendiri masih bisa kenal dengan saudara-saudaranya? Karena ingatan Yusuf akan peristiwa itu sangat tajam sekali, gitu kan ya. Dan Yusuf sendiri, saudara-saudara sendiri ini, ketika mereka membuang Yusuf, mereka sudah dalam usia yang dewasa, begitu. Orang dewasa tentu perbedaan wajahnya tidak sedrastis ketika anak-anak menjadi dewasa, gitu ya. Sehingga Yusuf masih bisa mengenal mereka. Ya, selain juga karena ada efek trauma, ya namanya kalau trauma dia punya efek kuat gitu kan ya. Kalau melihat saja pelakunya, maka dia bisa teringat kembali ingatan masa lalunya. Ya, dan ini hebatnya Yusuf, dia masih bisa mengontrol emosinya sehingga tidak langsung menangkap saudara-saudaranya begitu ya. Kalau kita melihat orang yang dulu melakukan perundungan atau bullying kepada kita, bullying gitu ya, atau menyiksa kita, kalau kita dalam posisi yang lebih rendah, maka kita takut gitu kan ya, trauma, gemetar, lari. Tapi kalau di satu saat kita posisi menjadi lebih tinggi, maka kita jadinya dendam biasanya. Ya, langsung ingin menjatuhkan sejatuh-jatuhnya sebagai balas dendam. Tapi di sini Yusuf dia masih bisa bertahan supaya tidak tidak ketahuan gitu ya, tidak menimbulkan huru-hara gitu lah kira-kira. Kita lanjut dulu. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhillakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Walamma, saya nanti akan membahas sedikit walamma dengan falamma. Apa bedanya walamma falamma? Ya. Nah, itu menarik juga untuk diteliti karena bahasa Al-Quran ini bahasa yang luar biasa sekali. Sedikit perubahan kata itu bisa menyebabkan ada makna yang sedikit berbeda, begitu. Ya, dan ini di sini saya yakin ibu-ibu di sini ada yang sudah berusaha sekuat mungkin untuk menghafal, begitu ya. Sekuat mungkin untuk menghafal sehingga kadang-kadang hal-hal seperti ini bisa menimbulkan kekeliruan gitu ya. Kapan kita menggunakan walamma, kapan kita menggunakan falamma ya. Nanti kita coba lihat beberapa ayat hingga ayat ke-59 ini mana saja yang menggunakan walamma dan mana saja yang menggunakan falamma. Ini saya terjemahkan dulu ya. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhillakum min abikum. Dan tatkala jahazahum Yusuf menyiapkan mereka gitu ya. Jahaza menyiapkan apa? Menyiapkan bahan makanan gitu ya. Walamma jahazahum ya, ketika Yusuf menyiapkan untuk mereka bijahazihim bahan makanannya gitu ya. Jadi ibaratnya di sini Yusuf ini bukan Yusuf sih sebenarnya, dia menyuruh tentunya para bawahannya gitu ya, atau budak-budak di sana di Mesir untuk menyiapkan bahan makanan gitu kan ya. Jahazahum bijahazihim, menyiapkan untuk mereka. Hum di sini adalah mereka, bijahazihim bahan makanan untuk mereka gitu ya. Kira-kira seperti ini. Qala
Kemudian Yusuf berkata, qala, dia berkata, dia di sini adalah Nabi Yusuf. Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ya, bawakan kepadaku, ya, uktu bawakan, ni kepadaku, uktu bawakan kepadaku bi akhil lakum min abikum, ya, saudara kalian dari ayah kalian, ya, secara harfiah begitu. Ini bisa bermakna saudaranya pada saat itu bersama ayahnya, ayah mereka, tolong yang saudara itu dibawa ke sini dari tangan ayahnya. Itu pertama. Yang kedua, di sini maksudnya adalah saudara seayah. Paham ya Ibu ya? Ibu-ibu, di sini maksudnya adalah bi akhil lakum min abikum, berarti maksudnya bawalah saudaramu yang saat ini lagi bersama bapak kalian gitu. Bisa juga bermakna saudaramu yang sebapak, yang satu bapak. Ya, sebagian besar ulama mengatakan itu maksudnya adalah saudara sebapak kalian gitu ya. Jadi di sini bisa dipikirkan seperti ini, juga termasuk ada di tafsir As-Sa'di kalau Ibu baca gitu ya. Tafsir Sa'di, salah satu tafsir kontemporer. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu sekitar tahun 70-an dia, dan termasuk guru-guru dari beberapa ulama-ulama yang kita sering jadikan rujukan seperti Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin gitu ya. Beliau menafsirkan bahwa saudara-saudara ini datangnya hanya bersepuluh. Kemudian mereka minta jatah 12 suketan, ya, 12 apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu saddleback. Ibu kalau misalnya membayangkan di zaman dahulu itu mereka membawa beban di atas unta mereka, gitu ya. Mereka meminta suketan atau jatah gandum atau jatah makanan yang bisa ditanggung oleh unta mereka, begitu. Nabi Yusuf, ini dalam penafsiran para mufassir juga, Nabi Yusuf memaksa orang-orang yang membeli, maksimal yang bisa dibawa adalah satu suketan yang bisa ditanggung oleh satu unta. Kenapa harus begitu? Supaya menjaga harga atau menjaga stabilitas harga makanan, gitu ya. Kita tahu di sini adalah musim paceklik. Kalau musim paceklik, ya, itu nanti ada calo, paham ya? Jadi ada orang-orang yang membeli ke kerajaan Mesir, ya, makanan dengan harga yang standar, kemudian mereka menjual lagi dengan harga yang mahal, gitu ya. Nah, Yusuf, ya, beliau dengan kemampuannya berusaha menekan supaya hal ini tidak terjadi, supaya harga makanan bisa tetap stabil. Salah satu caranya adalah beliau mewajibkan orang-orang yang membeli itu maksimal adalah sebanyak satu suketan unta atau satu beban yang bisa ditanggung oleh satu unta, begitu. Nah, di sini saudara-saudara Yusuf datangnya bersepuluh, tapi mereka meminta 12. Ini pendapat salah satu pendapat ulama. Kemudian maka mereka harus didatangkan ke Yusuf. Ini kan jadinya kasus khusus gitu kan ya, kasus spesial. Ya, kasus spesial sehingga mereka perlu datang ke Nabi Yusuf untuk meminta tambahan itu. Kemudian Nabi Yusuf baru ngomong seperti ini, ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang kalian tanggung, maka bawa dia ke sini. Gitu kira-kira, gitu ya. Kalau dalam tindakan Yusuf sendiri ingin menyelamatkan Bunyamin dari tangan mereka, gitu kan ya. Karena kita nanti tahu dari ayat berikutnya bahwa mereka juga berlaku tidak baik terhadap Bunyamin, ya. Nanti kita lihat bahwa ada di ayat ayat ke-77 gitu ya. Mereka berkata qalu iyasrib faqad saraqa akhul lahu min qabl. Mereka berkata jika dia mencuri maka sungguh saudaranya pun pernah pula mencuri sebelum itu. Jadi mereka itu pandangan terhadap Bunyamin pun juga sebenarnya sangat buruk sekali begitu. Nah, Nabi Yusuf, kalau dalam pikiran Nabi Yusuf maka salah satu caranya adalah dengan menyelamatkan Bunyamin, bawa ke Mesir, kemudian nanti Yusuf akan melakukan semacam makar gitu ya, supaya Bunyamin ini tidak balik bersama saudara-saudara tirinya begitu. Ya, tapi dalam pandangan saudara-saudara tirinya ini wajar gitu kan ya. Jadi untuk menghilangkan kecurigaan dan untuk supaya keadilan gitu ya, supaya berlaku adil, maka Yusuf mewajibkan saudara-saudara ini sebagai bukti bahwa benar mereka memiliki saudara
lagi, ya, maka mereka wajib membawa saudara yang tersebut sebagai bukti, ini loh benar kami punya saudara, begitu. Oke. Lalu kenapa bapaknya tidak dibawa? Ya, bapaknya ini nanti belakangan. Dia akan dibawa ketika rombongan besar, ya, supaya apa? Supaya lebih aman kondisinya. Kita tahu bahwa ini adalah musim paceklik, ya. Kalau musim paceklik, maka tentu akan ada pencuri, akan ada perampok, gitu kan ya, yang sangat rawan di perjalanan. Ayahnya ini sudah tua, sehingga kalau dibawa hanya dalam grup bersepuluh atau bersebelas, maka akan sangat bahaya. Maka yang dibawa Bunyamin saja satu, gitu ya. Ala tarawna anni ufil kaila wa anna khairul munzilin. Ala, bukankah, tidakkah, kan kalian sudah, gitu ya, kira-kira seperti itu. Tidakkah tarawna, kalian melihat, anni, aku, ya, ufil kaila, bahwa aku menyempurnakan suketan, wa ana khairul munzilin, gitu ya. Mereka minta 12, oke, kasih 12. Ini saya sempurnakan suketannya. Syaratnya bawa Bunyamin ke sini. Ya, wa ana khairul munzilin. Kalian juga sudah melihat aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Ya, dan di sini kita harus pahami bahwa Nabi Yusuf ini tidak memperlakukan mereka secara spesial, dalam arti semua tamu-tamu luar negeri ini diperlakukan sama, ya, diperlakukan dengan baik oleh Nabi Yusuf, gitu ya. Jadi juga meningkatkan apa ya, citra itu jadi jelek, tapi meningkatkan apa ya, citra lah, meningkatkan citra negeri Mesir di pada saat itu, sehingga mereka menjadi disegani di antara negara-negara tetangganya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tadi Nabi Yusuf, ya, mengingatkan kebaikan Nabi Yusuf. Sekarang Nabi Yusuf tegas kepada mereka, gitu ya. Tegas dalam arti ini kita memberikan ada istilahnya carrot and stick, gitu ya, memberikan wortel dan tongkat, dalam arti kalau kita mendidik anak-anak, gitu kan ya, kita kadang-kadang main seperti layangan, gitu kan ya, tarik ulur, gitu kan ya. Jadi kalau lagi baik, ya kita berikan hadiah. Tapi kalau mereka melawan, maka kita memberikan hukuman, begitu kira-kira. Fa'illam ta'tuni bihi. Dan jika kalian tidak membawanya kepadaku, ya, fa'illam ta'tuni, ya, kalian tidak membawa kepadaku, bihi, ya, dia, maksudnya seperti itu. Kalau bahasa tidak bisa diterjemahkan secara harfiah per kata, tapi maksudnya adalah fa'illam, jika kalian tidak bawa, lam itu tidak, ta'tuni, kalian, ta'tuni itu kalian membawa ni kepadaku, bihi, dengannya, maksudnya adalah jika kamu tidak membawa dia kepadaku, fala kaila lakum, tidak ada lagi suketan untuk kalian, gitu kan ya, indi, dariku, wala taqrabun, dan jangan kamu mendekatiku. Jadi intinya kalau kalian gagal membawa Bunyamin, ya, di sini Nabi Yusuf tidak hendak menghukum dalam arti memberikan apa, cambuk atau memberikan penjara, ya, menghubungi penjara. Intinya kalau kalian gagal membawa Bunyamin, jangan dekat-dekat lagi pada saya. Intinya diusir, ya. Kalau tidak ada Bunyamin, tidak boleh lagi mereka menemui Yusuf. Berarti tidak ada lagi makanan untuk mereka, tidak ada lagi suketan untuk mereka, ya. Padahal ini ceritanya mungkin masih panjang, ininya kan ya, apa namanya, musim pacekliknya. Mereka membutuhkan makanan, suplai makanan dari Mesir, ya. Mereka membutuhkan suplai makanan dari Mesir, sehingga mereka langsung menjawab, oh yaudah, insya Allah kami bawa, gitu kira-kira ya. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, sanurawidu anhu, ya, kami akan membujuk, anhu, dia, anhu adalah, maksudnya adalah sanurawidu anhu abahu, sanurawidu anhu, kami akan membujuk mengenai dia, gitu ya, kira-kira, abahu, dari ayahnya, ya, atau kalau bahasa yang lebih enak, gitu ya, sesuai EYD, gitu ya, ejaan yang disempurnakan dalam versi bahasa Indonesia, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari. Wa inna lafa'ilun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Kata sanurawidu itu mirip dengan yang digunakan oleh Zulaikha, kan gitu ya, ketika hendak merayu Yusuf,
Kalau kita lihat di ayat ke-23, warawadathu allati huwa fi baitiha, ya 23 ya. Warawadathu, dan wanita itu menggodanya, ya, membujuknya. Di sini maksudnya adalah berusaha menarik perlahan-lahan supaya dia masuk ke dalam jebakan. Ini mirip lah, dalam arti dia berusaha untuk membujuk ayahnya berulang-ulang supaya Bunyamin mau dibawa, gitu kan ya. Bunyamin bisa dibawa ke negeri Mesir. Dan ini memang berat karena Yusuf dan Bunyamin itu adalah dua orang yang sangat dicintai oleh ayah mereka. Walaupun kadar cintanya lebih besar kepada Nabi Yusuf gitu ya. Tapi tetap ketika Yusuf tidak ada, maka yang dicintai kedua setelah Yusuf adalah Bunyamin. Dalilnya apa? Dalilnya ada di ayat ke-8 di surat Yusuf ini, di ayat ke-8 ya. Kita sudah baca dulu ya di bulan Juni atau tidak salah, di ayat ke-8, idz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah, ya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Jadi di sini Yusuf dan Bunyamin dicintai oleh ayah mereka, ya. Lebih dicintai daripada mereka. Ini adalah masalah hati, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kepada anak-anak, kita tidak bisa, kita harus berbuat adil, ya. Dalam arti ketika kita memberikan hadiah kepada satu anak, kita juga harus memberikan hadiah kepada anak yang lain, ya. Kadarnya sama. Ini bukan hukum waris. Kalau waris beda lagi. Kalau hukum waris, anak laki-laki jatahnya 2 kali anak perempuan. Bukan bapaknya yang ngasih, bukan bapaknya. Waris itu adalah ketentuan dari Allah, ya, kepada para keturunan, ya. Mereka dapat berapa? Itu bukan bapaknya yang ngasih, ya. Tapi kalau hadiah atau nafkah, maka kita berikan sama, begitu. Ya, bukan sama sih, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan ya. Tentu anak SMA misalnya beda dengan anak SMP. Tapi kalau kita wujudnya adalah hadiah, ya maka kita berikan sama. Ya, misalkan sama-sama mendapatkan pulpen gitu. Ya, tapi kalau nafkah tentu ya sesuai dengan kebutuhan. Intinya ini berbeda dengan waris. Kalau waris, jatah anak laki-laki 2 kali jatah anak perempuan, kira-kira seperti itu. Nah, di sini jadi mereka karena terdesak keadaan, ya, akhirnya mereka mau mencoba untuk membujuk ayahnya supaya melepaskan Bunyamin sehingga bisa bertemu, sehingga bisa dibawa ke negeri Mesir, gitu ya. Jadi di sini saudara-saudaranya ini orientasinya ini sayangnya ya sangat bersifat ekonomi, gitu kan ya. Jadi terdesak keadaan, ya, terdesak keadaan. Tadinya mereka tidak membawa, tapi karena ini dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh masalah ekonomi, mereka jadi harus membawa saudara mereka Bunyamin, gitu ya. Nanti kita lihat di ayat-ayat terakhir, belum sampai terakhir, tapi di ayat ke 90 gitu ya. Ayat ke-88 ya, mereka berkata, qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bidha'atin muzjatin fa'awfi lanal kaila wa tasaddaq alaina. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami telah ditimpa musibah, gitu ya. Begitu pula keluarga kami dengan kesengsaraan, dan kami datang dengan membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah untuk kami jatah dan bersedekahlah kepada kami. Jadi sampai akhir saudara-saudaranya ini yang dipikirkan adalah masalah ekonomi, ya. Sampai sebelum akhirnya Yusuf mengungkapkan bahwa dirinya itu adalah Yusuf. Sebelum Yusuf mengemukakan bahwa dirinya adalah Yusuf, ini saudara-saudara tirinya selalu berpikir masalah ekonomi, makanan, gitu ya. Selalu seperti itu. Kecuali satu orang tertua nanti yang dia lebih lebih dewasa, lebih mature, dan nanti dia yang pertama kali sadar atas kesalahannya di masa lalu, begitu.
Kita lihat, masuk dulu bentar ya. Ada yang bertanya, tapi kita nanti saja. Oke, udah. Sampai sini dulu. Nah, saya jelaskan sedikit tentang walamma dengan falamma gitu ya. Kalau kita lihat di ayat ke-59 di sini, walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ya, ia berkata, gitu ya. Walamma ini seolah-olah dia itu terputus dari kalimat sebelumnya, ya. Dan dia menerangkan dalam suatu keadaan ada sesuatu yang terjadi. Maksud saya begini, coba kita lihat di ayat ke walamma ini kita yang pertama kali muncul kalau saya tidak salah ada di ayat ke-22 begitu ya, ayat ke-22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Di ayat ke-22, Yusuf ketika tumbuh menjadi dewasa, sembari dia tumbuh menjadi dewasa, Yusuf selalu diberikan ilmu, ya, dan hikmah. Begitu. Walamma. Ya, bedakan dengan misalkan di ayat ke-15. Ini penggunaan kata falamma dengan fa, huruf fa. Ya, fa. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Maka ketika mereka membawanya dan mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dasar sumur. Falamma ini selalu menyambung dengan ayat sebelumnya. Ya, falamma, penggunaan falamma. Jadi kalau ayat sebelumnya qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Di ayat ke-14, sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, tentu kami kalau demikian orang-orang yang berugi. Falamma, lalu kemudian mereka membawa Yusuf, ya. Lalu mereka sepakat memasukkan ke dasar sumur. Jadi kalau kata falamma itu nyambung dengan kalimat atau ayat sebelumnya, gitu ya. Diulang lagi misalkan di ayat ke-28. Ayat ke-27-nya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Ayat ke-27 ya, ibu-ibu ya, sambil dilihat mushafnya bagi yang bawa mushaf. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, ayat ke-27 nih, maka perempuan itu yang dusta atau Zulaikha yang bohong, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Falamma ro'a, dan kemudian gitu ya, dan kemudian maka kemudian kalau kalimat yang lebih tebal, maka kemudian suami melihat baju gamisnya Yusuf robek atau koyak dari belakang gitu ya. Jadi kata falamma itu biasanya adalah suatu peristiwa berturut-turut dari ayat sebelumnya ya. Kita coba bahas lagi falamma di ayat ke-31 ya. Ini nyambung dari ayat ke-30. Ayat ke-30 begini. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin, gitu ya. Dan berkatalah perempuan-perempuan di kota istri Al-Aziz ya, turawidu fataha ya, menggoda dan di kota istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Qad syaghafaha hubba, pelayannya benar-benar membuatnya jatuh cinta. Jadi ini cinta yang menusuk ke jantung, kira-kira seperti itu. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kami sungguh-sungguh memandang dia, ya, dia ini adalah Zulaikha, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kata berikutnya ya, falamma sami'at, maka dia ketika mendengar gitu ya, falamma sami'at bimakrihinna, maka ketika lalu kemudian perempuan itu mendengar hinaan mereka gitu ya,
diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakan tempat bagi mereka tempat duduk. Ya, ini ayat 31. Jadi ada omongan-omongan di kota, kemudian gara-gara omongan itu maka ya Zulaikha melakukan makarnya, gitu ya, ingin membalas ya bahwa kalian cuman ngomong itu enak, kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi ini kata falamma di sini menyambung dari ayat sebelumnya. Kita coba lihat lagi ya kata falamma dan walamma di sini supaya ibu-ibu paham kenapa menggunakan walamma dan kapan menggunakan falamma. Itu ada tekniknya ya. Itu maksudnya enggak Allah naruh ngasal gitu enggak. Ya, jadi semua dalam Al-Qur'an itu ada, semua yang diturunkan dalam Al-Qur'an ini ada maknanya. Ya, sehingga kita harus menggali terus apa makna di balik Al-Qur'an ini gitu ya. Sedikit lagi ya. Kalau kita lihat walamma dan falamma ini ada di ayat ke 50. Nah, 50 ini bahkan dalam satu ayat falamma. Ya, falamma di sini dalam satu ayat. Di ayat ke-50 wa qalal maliku tuni bih, dan raja berkata bawalah Yusuf kepadaku. Falamma ja'ahur rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Lalu kemudian ya setelah utusan itu datang gitu ya, kira-kira ya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Jadi kalimat sebelumnya adalah raja mengatakan bawa Yusuf ke hadapan saya. Falamma, lalu kemudian utusan tiba ya, Yusuf mengatakan balik ke tuanmu, lalu coba tanyakan tentang wanita-wanita yang memotong tangannya ya. Jadi falamma di sini dia selalu lanjut dari kalimat sebelumnya ya. Kemudian kita tahu lagi ada falamma di sini di ayat ke 54. Ini juga dalam satu ayat ya. Tapi intinya sama, dia berlanjut berturut-turut dari satu kejadian ke kejadian berikutnya. Falamma ya, jadi waqala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, maka aku akan memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku, gitu ya. Maka kemudian raja bercakap-cakap dengannya. Jadi raja di saat ini dia manggil lagi, lalu setelah itu dia datang, Yusuf datang, begitu ya. Jadi falamma dia selalu berturut-turut dari kata sebelumnya, ya. Beda dengan walamma di sini. Kalau kita masuk di ayat ke-59, ya, walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Jadi Yusuf saudara-saudaranya datang, kemudian mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf kenal mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Walamma. Nah, kalau kalimat walamma berarti seolah-olah dia itu terpisah dari kalimat sebelumnya, mereka masuk ke intinya di satu jumlah yang sama. Jumlah itu maksudnya kalimat yang sama di sini gitu ya. Jadi fokusnya adalah walamma, sembari mereka Yusuf menyiapkan bahan makanannya gitu ya. Maka kemudian dia berkata gitu ya. Jadi walamma di sini kalimatnya itu dia fokusnya di satu kalimat yang satu jumlah yang sama. Jumlah itu maksudnya kalimat kalau dalam bahasa Indonesia ya. Dalam satu kalimat yang sama. Nanti kita akan menemukan falamma dan walamma ini akan makin jelas. Kalau falamma berarti ini selalu nyambung nih. Dari sebelum ini pasti akan nyambung kayak ini. Kalau walamma seolah dia berdiri sendiri. Ya, yang sebelumnya itu sudah dilewat. Walamma maka sembari suatu hal terjadi di ayat ini terjadi di hal lain. Terjadi hal lain di ayat yang sama. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau kata walamma dengan falamma. Jadi memahami Al-Qur'an ini kadang-kadang kita kalau paham secara bahasa nanti kita akan dapat feel-nya gitu. Ya, maka ini kita pentingnya mempelajari bahasa Arab ya ketika berusaha menafsirkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nanti sebenarnya sebelum menafsirkan kita harus belajar tentang ulumul Quran gitu ya, ilmu Al-Quran. Kalau ibu ingin mendapatkan ilmu Al-Quran ya berarti harus masuk ke kuliah gitu ya, atau harus mulazamah ke syekh ya.
Dengan kata lain, lulus dari tempat saya, ya dari sini, ya belum tentu, bukan belum tentu, memang ibu tidak akan menjadi seorang mufassiroh gitu ya, tidak akan mungkin. Tapi minimal ibu mendapatkan gambaran serta menjadi termotivasi untuk menghafalkan surat Yusuf. Ya, saya sangat berharap nanti kalau kita ketemu adalah beberapa ayat awal yang ibu bisa hafal gitu ya, sembari memahami artinya. Itu kan luar biasa ya, kita paham artinya, lalu kita hafal lafaz Arabnya, itu luar biasa gitu ya. Ada beberapa orang sekarang hafiz Quran ya. Ini saya tidak ingin menghakimi mereka, tapi ada beberapa itu mereka menghafalkan lafaznya tapi tidak paham maknanya. Yang seperti itu akan susah masuk ke dalam hatinya nanti, ya. Padahal ketika kita belajar dari Al-Qur'an, kewajiban kita yang pertama itu adalah kita memahami, lalu kita mengamalkan, baru nanti kita sempatkan untuk menghafalkan begitu. Jadi kewajiban menghafalkan itu malah agak belakangan. Para sahabat itu mereka yang hafal Quran itu tidak mayoritas di kalangan mereka gitu ya, tidak menjadi mayoritas sebenarnya. Ya, makanya ketika perang Yamamah 70 orang penghafal Al-Qur'an ya itu wafat, itu panik akhirnya. Karena bisa-bisa nih bisa tidak terjaga nanti, bisa hilang nanti Al-Qur'an. Akhirnya mereka kemudian membukukan Al-Qur'an begitu kan ya. Oke. Sehingga ketika kita memahami Al-Quran ini harusnya kita paham, ya, paham maknanya dari apa? Dari bahasa Arab tentunya salah satunya, mempelajari tafsirnya, mentadaburi, baru kemudian nanti menghafalkan. Gitu. Ya, menghafalkan itu penting juga. Menghafalkan itu penting juga karena kita menjaga ilmu ya. Menghafal Al-Quran itu kita menjaga ilmu juga. Ya, Ibu dengan menghafalkan di sini nanti diulang-ulang lagi ayat ini, makan artinya itu maknanya itu akan masuk ke dalam hati kita begitu ya. Oke, jadi kita sudah membahas tentang walamma dengan falamma tadi ya. Ini supaya Ibu paham bahwa Al-Quran ini luar biasa begitu ya. Bahkan satu kata atau satu huruf itu bisa maknanya itu ada gitu, maknanya beda. Oke. Ini sudah tadi. Kita balik ke sini. Wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Wa qala, Yusuf berkata, atau dia berkata, tapi untuk konteksnya adalah Yusuf berkata di fityanihi, kepada budak-budaknya atau para pemudanya atau pembantu-pembantunya. Jadi kita lihat di sini posisinya sudah berbalik. Yusuf dulunya adalah seorang budak, kan gitu ya. Dia budak, bahkan dia adalah seorang al-fata gitu kan ya. Kalau kita lihat tadi di ayat ke-30 yang barusan kita jadikan bahan bacaan juga ya, di ayat ke-30, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Jadi seorang Yusuf ini tadi adalah seorang fata, seorang bujang juga atau seorang budak juga ke tuannya Al-Aziz, pembesar Mesir. Sekarang kondisinya Yusuf sudah menjadi seorang pembesar Mesir dan pada saat ini dia memiliki bujang-bujang atau budak-budaknya. Ya. Dia berkata, "Ij'alu bidha'atahum fi rihalihim." Nah, di sini kita pahami bahwa Yusuf berkata, masukkan barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka. Ya, intinya adalah alat tukar mereka kembalikan. Ya, alat tukar mereka kembalikan. Kita harus paham dulu bahwa Yusuf ini adalah seorang yang amanah gitu kan ya. Berarti ini bukan berarti Yusuf ini melakukan, kalau zaman ini kita bisa menganggap seolah dia itu korupsi gitu ya. Seolah dia korupsi. Ini tidak mungkin, naudzubillah min dzalik. Jadi para mufasir kemudian mengatakan ini Yusuf dalam hal ini Yusuf menggantinya dengan uang pribadinya begitu ya, dan ini sahih kemungkinan besar gitu kan ya. Intinya Yusuf menyuruh para pegawainya atau para budaknya mengembalikan uang mereka ya. Uang di sini bukan uang dolar zaman sekarang, bukan. Pada waktu itu mereka menggunakan bisa emas atau bisa perak ya, alat penukar yang umum pada saat itu gitu ya. Atau bisa juga barang-barang mereka atau cenderamata atau kenang-kenangan yang mereka punya gitu ya, atau bisa juga kulit dari binatang seperti itu ya, itu suruh kembalikan ya. Ingat tadi Yusuf bukan seorang yang
korup, bukan adalah seorang amanah, maka Yusuf menggantinya dengan uang dia sendiri. Ya, kalau seorang tuan kepada anak buah, ini kalimat ini cukup gitu kan ya. Masukkanlah barang-barang mereka ke dalam karung-karung mereka. Ij'alu bidha'atahum fi rihalihim. Cukup sampai di situ. Ya, kalau dia benar-benar mengeraskan otoritasnya. Begitu ya, mengeraskan otoritasnya. Tapi Yusuf di saat ini dia pernah merasakan sebagai seorang budak. Dia pernah merasakan masuk ke penjara. Maka dia pernah merasakan berada di posisi mereka, pernah merasakan berada di posisi yang bawah. Sehingga dia tahu bahwa kalau dia menyuruh seperti ini, bisa jadi nanti para budaknya ini ya akan memiliki pikiran buruk terhadap Yusuf. Gitu kan ya? Dan bisa jadi padahal bisa jadi di antara budak-budak ini nanti suatu saat ketika mereka besar, mereka posisinya bisa seperti Yusuf gitu kan ya, menjadi seorang pembesar atau pejabat. Maka di sini Yusuf berusaha untuk mendidik ya, atau memberikan alasan supaya mereka tidak menjadi buruk sangka ya. Dia tidak mencukupkan hanya ij'alu bidha'atahum fi rihalihim, masukkanlah barang-barang mereka ke dalam karung-karung mereka, tidak selesai di situ, la'allahum ya'rifunaha, supaya mereka mengetahuinya ya, supaya mereka mengetahuinya idzan qalabu ila ahlihim, apabila mereka telah kembali kepada keluarganya gitu ya. Ya, mereka punya barang-barang alat penukar itu tidak seperti zaman sekarang di mana kita standar ya menggunakan uang rupiah. Kalau di tempat kita ya, kalau kita bayar misalkan ke penjual 10.000 atau 20.000, ketika masuk ke dalam kasir kita pergi ya, kasir itu kan bingung, ini uang dia yang mana ya, 20.000 yang mana ya, lembaran yang mana, bisa jadi bingung karena sama semua 20.000-nya kan gitu ya. Tapi pada zaman itu alat-alat penukar mereka itu beda-beda begitu, sehingga bisa dikenali orang-orang ini itu alat penukarnya yang mana begitu ya. Sehingga Yusuf mengatakan ini alat-alat barang-barang mereka, masukkan kembali, itu bisa langsung ditangkap oleh para bujang-bujangnya gitu ya, supaya mereka tahu ya, ketika mereka supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Jadi Yusuf tahu keadaan ekonomi, seolah-olah Yusuf tahu keadaan ekonomi keluarganya gitu kan ya. Ini bisa dilihat dari jenis barang penukar mereka, bisa jadi begitu ya. Yusuf tahu keadaan ekonominya, sehingga kalau mereka membayar pada saat itu ya, bisa jadi mereka akan kembali lagi ke Mesir, itu waktunya lama karena mereka harus menabung lagi begitu. Dengan mengembalikan barang-barang mereka ya kepada mereka gitu ya, mengembalikan barang-barang penukarnya, maka Yusuf memiliki harapan bahwa orang-orang ini akan kembali lagi dalam waktu yang dekat. Ya, orang-orang ini akan kembali lagi dalam waktu yang dekat. Kenapa? Karena barang-barang penukarnya itu sudah kembali, mereka punya lagi barangnya gitu loh. Sehingga nanti mereka bisa kembali lagi. Ya. Ambil dulu. Ya, di sini ada juga dari At-Tafsir As-Sa'di. Ya, Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkan barang-barang penukar mereka, yakni alat penukar mereka untuk membeli bahan makanan, supaya mereka mengetahuinya. Mereka maksudnya adalah saudara-saudara Yusuf. Ketika melihatnya nanti di dalam karung mereka, supaya mereka kembali lagi. Gitu kan ya. Disebabkan ketidaknyamanan perasaan pada diri mereka untuk mengambilnya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yusuf. Gitu ya. Mereka tidak nyaman, ini Yusuf ini nyuruh kita bawa Bunyamin, gimana ini ya. Nah, dengan melihat barangnya ya, Yusuf ingin memotivasi mereka untuk mendapatkan kebaikan Yusuf bagi mereka dengan cara memberi suketan yang penuh, disertai mengembalikan barang-barang mereka dengan cara yang tidak dapat dijangkau oleh kepekaan mereka dan tanpa mereka sadari apa yang terjadi nantinya. Sesungguhnya sikap baik mengharuskan seseorang untuk memenuhi janji kepada orang yang telah berbuat baik. Jadi di sini Yusuf berharap, ini saya sudah berbuat baik kepada kalian, saya bahkan sudah mengembalikan barang-barang penukar kalian, ya, maka orang yang diberikan kebaikan hendaknya membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya, kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Selain tadi alasan tadi ya, sehingga
Kalau mereka misalkan tidak punya alat penukar, maka bisa jadi mereka harus menabung lagi dalam waktu yang lama untuk bisa kembali lagi ke tempat Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf ingin segera mereka balik lagi. Dan di sini juga ada salah satu hukum fikih, kita kalau memberi, ya, tanpa perlu orang lain tahu bahwa kita memberi itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu datang gitu, ibu datang ke suatu tempat, ke tempat saudara ibu gitu ya, atau ibu didatangi oleh saudara ibu, lalu ibu ingin memberikan kepada mereka tanpa membuat mereka itu agak sedikit malu, ya, ibu bisa langsung kasih kepada mereka, masukkan ke kantong mereka secara diam-diam, atau masukkan ke dalam dompet mereka gitu, uang gitu ya, uang ya. Misalkan ibu memberikan amplop lalu tuliskan ini untuk siapa dari siapa gitu ya, dari saya kepada ibu Anda supaya dimanfaatkan gitu, langsung masukkan ke dalam kantong mereka ya, tanpa mereka mengetahui ketika kita bertemu gitu. Ketika dia pisah, dia lihat, oh ini dari si saudara saya nih, alhamdulillah gitu. Itu dianggap sahih. Hibah yang seperti itu dianggap hibah yang sahih gitu ya. Jadi legal gitu, halal insyaallah gitu ya. Seperti kira-kira ini salah satu cara untuk menarik hukum fikih tentang masalah hibah, ya, hibah yang tidak diketahui gitu ya. Maksudnya bukan hibah tidak diketahui, hibah yang tahu sama tahu bahwa tapi tidak terjadi akad secara langsung ketika proses terjadinya. Ya, ada beberapa ulama yang mewajibkan dia harus ngomong langsung, saya akan memberikan tanah ini kepada Anda gitu. Termasuk yang paling penting di sini adalah ulama Syafi'i, biasanya dia mewajibkan ada akad. Bahkan dalam jual beli wajib ada akad. Jadi kalau dalam jual beli harusnya, kalau menurut mazhab Syafi'i, ini saya beli harga barang ini seharga misalnya 20.000, lalu penjualnya saya terima jual beli ini dengan mendapatkan uang 20.000 yang merupakan harga jual barang ini gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, tapi kalau di sini ada keterangan bahwa ya kalau tahu sama tahu kita bisa langsung menganggap itu sebagai jual beli yang sah gitu ya. Sehingga kalau beberapa waktu yang lalu tuh ada namanya kantin kejujuran gitu ya. Saya dulu guru SMA, ada namanya kantin kejujuran, di mana di situ ada uang ya yang berisi uang kecil, ada kembalian, lalu di kantin ada beberapa barang-barang gitu ya. Lalu murid itu membayarkan sesuai dengan harga barang, lalu masukkan ke dalam tempat uangnya, kembaliannya diambil gitu. Ini itu namanya kantin jujuran. Itu kalau menurut madhab Syafi'i itu tidak sah begitu. Karena kalau madhab Syafi'i harus ada ucapan akad tuh harus ada gitu. Tapi kalau dalam keterangan ini sebenarnya dalam mazhab lain, asal tahu sama tahu maka itu dianggap sebagai sesuatu yang sah. Oke, ini sudah pukul 20.55. Ayat ini saya bacakan dulu ya. Falamma, nah di sini ya, ini falamma berarti adalah nyambung dari kejadian sebelumnya. Ya, nyambung dari kejadian sebelum bahwa mereka menemui Yusuf, ada peristiwa-peristiwa rentetan yang terjadi, falamma. Ya, lalu kemudian gitu ya. Kemudian roja'u ila abihim. Mereka kembali kepada ayah mereka. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, muni'a. Muni'a itu kami dilarang, ya. Kami muni'a minnal kailu, kami terlarang. Ya, muni'a. Kami terlarang itu bentuk dari wazan fu'ila, itu mendapatkan larangan kalau dalam konteks ini ya. Kalau misalnya kita katakan duriba, berarti duriba Yusufu, yaitu berarti adalah Yusuf terpukul gitu ya. Muni'a minnal kailu, ya, kami terlarang, telah dilarang minna dari kami al kailu, ya, suketan gandum kami, fa arsil ma'ana, fa maka, ya, utuslah bersama kami, ma'ana bersama kami, akhona saudara kami. Ya, di sini menggunakan kata saudara ya, padahal nanti mereka seolah-olah memberikan jarak antara diri mereka dengan Bunyamin gitu ya. Tapi untuk saat ini karena mereka perlu, maka mereka berusaha membujuk ayahnya dengan menganggap Bunyamin adalah saudara mereka juga. Naktal, ya, pergi bersama-sama bersama kami, ya. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Ini adalah kalimat yang sama persis yang digunakan oleh para saudara Yusuf ketika hendak
mengambil Yusuf dari tangan bapaknya, gitu kan ya. Kita lihat di ayat ke-12, arsilhu ma'ana ghadan. Arsilhu ma'ana ghadayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Biarkanlah dia, maksudnya adalah Yusuf, pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan sesungguhnya ya kepadanya kami pasti menjaganya. Jadi wa inna lahu lahafidhun, ini kalimatnya sama, dan sesungguhnya kepadanya kami akan benar-benar menjaganya, ya. Ini adalah seolah-olah dia ingin membangkitkan luka lama Nabi Yakub, gitu kan ya, dengan mengulang kata yang sama ketika merayu. Ya ini harusnya kurang apa ya? Kurang bagus sebenarnya, kurang smart, karena ya tentunya ayahnya tidak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama kan gitu ya. Tetapi mereka menyediakan kondisi atau menggunakan kata-kata yang sama persis. Sehingga nanti di ayat berikutnya langsung Nabi Yakub berkata, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Berkata Yakub, dia berkata, maksudnya bapaknya berkata, hal amanukum alaihi, bagaimana aku mempercayakan Bunyamin kepadamu, gitu ya, amanukum alaihi, bagaimana aku mempercayakan kepadamu atas diri Bunyamin, maksudnya begitu. Illa kama amintukum, kecuali telah aku percayakan kepada kalian, ya, amintukum, kecuali saya telah percaya pada kalian ala akhihi, tentang kakaknya, ya, tentang saudaranya, min qabl, ya, seperti kamu dahulu, ya. Kenapa seperti ini? Karena Yakub tentu dia punya trauma, dan ini parahnya saudara-saudara tiri Yusuf ini menggunakan kalimat yang sama ketika hendak mengambil Bunyamin, ya, sehingga ini tentu orang yang pernah diberikan cobaan, dia akan tidak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama, gitu kan ya, dia ingin jatuh ke dalam lubang yang sama. Dan kasihannya orang munafik, ya, salah satu siksaan orang yang pendusta, ya, al-kadzdzab, adalah kejujurannya tidak dipercaya, gitu ya. Salah satu siksaan bagi orang-orang pembohong, pendusta, adalah jujurnya mereka. Pada saat jujur mereka tidak dipercaya, begitu. Itu salah satu, karena orang berbohong bisa jadi dia tidak terus-menerus berbohong, cuman karena dia bohongnya parah, maka ketika dia jujur maka tidak dipercaya. Di sini tentu saudara-saudara Yusuf ini benar-benar jujur, ya. Mereka tidak berbohong kali ini. Mereka memang memerlukan Bunyamin supaya mendapatkan jatah suketan gandum, gitu. Mereka tidak berbohong seperti kasus Yusuf terdahulu. Tapi karena mereka telah berdusta di kasus Yusuf, maka ketika mereka jujur kali ini, mereka tidak dipercaya oleh bapaknya. Fallahu khairun hafidho. Allah adalah sebaik-baik penjaga, gitu ya. Jadi saya tidak percaya pada kalian, saya percaya pada Allah yang akan menjaga. Termasuk kasus Yusuf, ya. Nabi Yakub dalam kalimat ini dia percaya bahwa Allah menjaga Nabi Yusuf, gitu ya. Nanti ada keterangan di ayat ke 86 ya. Jadi Nabi Yakub sampai tuanya itu dia tetap percaya bahwa Yusuf itu masih hidup. Di ayat ke-86. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub menjawab, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi di sini Nabi Yakub masih percaya Yusuf itu masih hidup dan Allah yang akan menjaga Nabi Yusuf, begitu. Ya, masuk kalimat ini. Fallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimi, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Arham itu bentuk superlatif kalau bahasa Indonesianya, isim tafdil, ya. Arham yang paling menyayangi, ar-rahimin di antara orang-orang yang punya kasih sayang, ar-rahim, gitu ya. Dia yang paling penyayang, arhamur rahimin. Ya,